Jakarta Light Rail Transit atau disingkat Jakarta LRT adalah sebuah sistem mass transit dengan kereta api ringan yang direncanakan akan dibangun di Jakarta. Nantinya LRT akan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya seperti Bekasi dan Bogor. Ada dua penggagas LRT di Jakarta, yakni Pemprov DKI yang akan membangun LRT dalam kota dan PT Adikarya yang akan membangun penghubung Jakarta ke kota sekitarnya. Saat ini pembangunan LRT yang dilakukan PT Adikarya sudah mulai dilakukan. Sementara pembangunan LRT oleh Pemprov DKI terkait pembuatan trase atau sumbu jalur LRT belum rampung. Karenanya pembangunan jalur LRT belum dapat dilakukan. Menurut Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, Kementerian Perhubungan adalah pihak yang berwenang membuat trase LRT yang menggunakan dana dari Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan trase ini menjadi kewenangan Kemenhub karena nantinya jalur LRT tidak hanya melintas di Jakarta, tetapi juga melalui provinsi lain. Rencananya Pemprov DKI akan membangun 7 rute untuk LRT dalam kota, yakni Kebayoran Lama, Kelapa Gading, Tanah Abang Pulau Mas, Joglo Tanah Abang, Puri Kembangan Tanah Abang, Pesing Kelapa Gading, Pesing Bandara Soekarno-Hatta, dan Cempaka Putih Ancol. Ketujuh rute itu menelan anggaran kurang lebih 60 triliun rupiah atau 7,5 triliun untuk setiap rutenya. Tahap pertama pembangunan LRT dengan dana Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan di jalur Kebayoran Lama Kelapa Gading sepanjang 21,6 km dan Pesing Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 18,5 km. Ya pemirsa, adanya transportasi LRT tentunya sangat diharapkan oleh warga Jakarta dan juga sekitar sebagai salah satu pilihan moda transportasi lainnya. Lalu bagaimana perkembangan pembangunan LRT ini khususnya yang didanai oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, untuk membahasnya bersama kita sudah hadir narasumber Kepala Bapeda DKI Jakarta Ibu Tuti Kusumawati dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Pak Hermanto Dwi Atmoko. Terima kasih Ibu Tuti dan juga Pak Hermanto sudah hadir bersama kami. Ya. Kita membahas tentang topik LRT Jakarta. Apa kabar ini? Mungkin kita ingin tahu sejauh ini bagaimana sih perkembangannya Ibu untuk pembangunan LRT ini sendiri, Bu? Baik, sebelumnya saya ingin meluruskan yang ada di VT tadi dulu, bahwa sebetulnya yang namanya trase itu nantinya ditetapkan dengan peraturan gubernur, namun sebelum kita tetapkan, kita minta persetujuan dari Kementerian Perhubungan khusus untuk di dalam kota Jakarta, sedangkan Kementerian Perhubungan menetapkan trase itu untuk yang lintas provinsi sifatnya, seperti yang ditugaskan kepada Adikarya. Meluruskan paket berita tadi ya, Bu? Ya, baik. Lalu kemudian untuk di Jakarta sendiri, LRT ini sebetulnya kita mendapatkan penugasan ini berdasarkan Perpres yang di dalam Perpres tersebut, Perpres 99 tahun 2015, pemerintah DKI Jakarta boleh menugaskan kepada salah satu BUMD-nya. Lalu kami, Pemprov DKI Jakarta, Pak Gubernur dalam hal ini sudah memberikan penugasan kepada BUMD yang dipilih, yakni PT Jakarta Propertindo atau biasa kita sebut dengan PT Jakpro. Nah, sejauh ini hal-hal yang mestinya dipersiapkan ini terus dilakukan. Apa itu yang harus kita matangkan? Yakni yang pertama tentu kalau kita ingin membangun trasenya mesti jelas terlebih dahulu. Nah, trase yang 7 koridor yang sudah pra-FS-kan sebelumnya dan sudah diberikan kepada Pemprov DKI oleh salah satu BUMD juga, yang sebelumnya oleh Pak Gubernur dimintakan untuk membuat pra-FS tersebut. Kemudian di dalam Perpres dan juga Pergub Penugasan ini kita akan fokus di 2 koridor. Di 2 koridor terlebih dahulu, yakni koridor 7 dan koridor 1 fase 1. Jadi koridor 7 itu pun nantinya kita akan konsentrasi di deponya ini nanti akan berada di daerah Pegangsaan, kemudian dari depo dia akan ke daerah Kemayoran, Kemayoran kita akan ke Kampung Bandan. Jadi secara keseluruhan sebetulnya itu akan terus ke bandara. Namun demikian hasil koordinasi dengan PT KAI bahwa dari bandara akan dibangun juga kereta bandara oleh PT KAI sampai dengan Kampung Bandan. Itu sebabnya kita ingin melakukan sinkronisasi dan ingin melakukan integrasi jalur
ini dengan pihak PT KAI yang sudah dilakukan MOU secara umum oleh PT Jakpro dengan PT KAI ini itu untuk koridor 7. Nah, koridor 1 kita juga akan konsentrasi di daerah depo, daerah tadi itu di Pegangsaan, yang sebenarnya ini kalau terus sampai Kebayoran Lama, tapi untuk fase 1 kita akan sampai Pulau Mas terlebih dahulu, konsentrasinya karena kita dibatasi waktu kita kan 2018 untuk Asian Games. Ini direncanakan soft launching ya akan dilakukan di Januari 2016 ya Ibu Tuti ya. Nah, ini yang sudah menjadi prioritas yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta juga bersama PT Jakpro untuk persiapan soft launching sejauh ini sudah sampai mana, Bu? Hal-hal yang memang kita harus selesaikan tadi itu ya, terutama titik-titik koordinat untuk bisa didefinitifkan. Trase ini sedang terus kita koordinasikan. Lalu kemudian juga PT Jakpro telah memperoleh atau telah menunjuk PMC, Project Management Consultant, untuk mereview secara keseluruhan desain sepanjang koridor yang nantinya trasenya pun akan kita definitifkan, akan ditetapkan. Di samping itu juga PMC ini kita diberikan penugasan untuk menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen pelelangan lainnya yang dibutuhkan. Baik secara administratif dan juga persiapan desainnya. Untuk desainnya. Kalau terkait konstruksi belum sampai ke situ ya Bu ya? Ya, kalau termasuk nanti timeline untuk kita bisa melakukan bidding untuk konstruksinya, di situ juga sudah dimuat. Jadi timelinenya selain desain juga timelinenya dan hal-hal yang perlu disiapkan sampai kepada bidding untuk prasarana yang sekaligus juga mesti simultan dengan sarana. Nah, itu sebabnya depo tadi itu yang ada di sekitar Pegangsaan, ini Pak Gubernur arahkan juga kalau bisa kita panjangin aja sekalian ke daerah Islamic Center dan sampai ke Marunda. Baik. Gitu. Nah, berbicara tentang trase, mungkin dari Pak Hermanto sendiri, apakah sejauh ini pihak dari PMC sendiri sudah sempat berkonsultasi dengan pihak kementerian terkait dengan trase, spot-spot trase yang akan dipilih nantinya, begitu Pak? Ya, pertama terima kasih. Sesuai dengan PM nomor 11 tahun 2012 tentang bagaimana tata cara untuk penerbitan trase. Kalau untuk kereta api dalam kota, ini mungkin dalam kota tapi provinsi ya, oleh pimpinan gubernur, ditetapkan oleh gubernur dengan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Menteri Perhubungan. Tentu saja untuk mendapatkan rekomendasi ini perlu dilengkapi itu data-data seperti sampaikan Bu Tuti tadi, titik-titik koordinat, kebutuhan lahan, topografi, biasanya itu ada di FS-nya. Sepanjang FS-nya itu lengkap, saya kira bisa segera kita proses. Berarti artinya sejauh ini apakah belum ada data kemudian terkait dengan titik koordinat dan lain-lain? Saya detail belum. Namun yang lebih penting lagi barangkali, karena nanti juga Kementerian Perhubungan membangun yang Jabodetabek, yang dari Bogor, dari Bekasi juga. Ini supaya terintegrasi. Jadi nanti ada titik-titik tertentu yang akan kita jadikan satu demi, sehingga ada orang dari luar kota bisa masuk pindah ke yang dalam kota. Nah, ini mungkin yang perlu dibahas dulu barangkali supaya nggak ini lagi. Demikian juga nanti dengan busway, MRT di mana titiknya. Terintegrasi dengan transportasi lainnya yang sudah tersedia sekarang seperti itu ya Pak. Nah, ini kalau misalnya kita informasi yang kita terima juga ini rencananya kalau memang sudah berjalan rute atau koridor yang akan dibuat pertama kali adalah Kebayoran Lama dan Kelapa Gading. Ini kalau kita hitung-hitung, ini mungkin yang paling panjang ya Pak, sekitar 21 kilo lebih. Apakah itu memang dipastikan akan itu terlebih dahulu yang diprioritaskan, khususnya untuk mungkin ada kaitannya dengan penyelenggaraan Asian Games atau seperti apa Pak Hermanto? Kembali masalah prioritas adalah kembali ke Pak Gubernur, mana yang pilihannya silakan saja, sepanjang nanti tadi trase sudah keluar, kemudian juga nanti ada pembangunan segala macam, izin pembangunan dari daerah tapi mendapatkan rekomendasi dari kami, kemudian operasional dan sebagainya. Itu ada perizinan yang harus dilengkapi dulu. Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan sejauh mana penentuan trase baik dari pihak PMC pun dan juga pihak Jakpro-nya ini sendiri di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Talk.
Anda kembali bersama kami di Line Talk. Kita masih membahas terkait dengan rencana pembangunan LRT khusus untuk DKI Jakarta. Kembali ke Pak Hermanto. Pak, kalau tadi membahas tentang penentuan trase itu sendiri, diharapkan nantinya LRT ini bisa terintegrasi dengan sejumlah angkutan massa lain atau moda transportasi lain di Jakarta begitu. Nah, syarat-syarat untuk penentuan koordinat atau trase itu sendiri Pak, selain kemudian agar bisa terintegrasi dengan angkutan lain, apa saja sih Pak sebenarnya? Jadi pertama sesuai dengan PM 11 tadi 2012. Iya. Pertama koordinat tadi. Titik-titiknya mau lewat mana? Titik-titiknya. Kemudian kebutuhan lahan. Artinya nanti ada udah bebas belum lahannya itu. Karena nanti kita titik buat titik nggak taunya itu rumah orang, kata Ibu tadi kan repot. Jadi itu satu. Yang kedua kemudian terkait dengan kontur tanahnya yang digunakan, kemudian juga mengenai geografisnya, kemudian pola operasinya, jumlah angkutannya. Nah, dan yang lebih penting lagi barangkali karena ini bersamaan dengan LRT Jabodetabek, nanti perlu ada titik-titik singgung di tempat-tempat tertentu antara LRT Jabodetabek dengan LRT DKI, dengan MRT, dengan BRT, kemudian juga dengan komuter lain. Cukup rumit nggak sih Pak? Tidak perlu di satu tempat. Oke. Nah, mungkin beda-beda tempatnya. Tapi yang banyak bersinggungan nanti ada di Duku Atas nanti. MRT di situ semua. Tapi yang penting di sini jangan sampai tuh yang dibuat DKI ini sendirian, nggak ada yang sambungannya, itu yang iya, karena yang diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat yang komuter dari pinggiran Jakarta untuk masuk ke Jakarta untuk rutinitas kerja mereka adalah transportasi yang terintegrasi. Mungkin begitu turun dari kereta atau dari angkutan sudah nyampe di kantor mereka, mereka gitu seperti ya Pak. naik mobil pribadi begitu ya Pak meskipun gonta-ganti angkutan. Iya. Nah ini kalau misalnya tadi yang sudah dijelaskan Bu Tuti oleh Pak Hermanto, menentukan trase sepertinya butuh waktu yang agak lama mungkin ya Pak ya. Nah ini kalau dari soft launching di Januari, kira-kira kapan persiapan untuk peletakan batu pertama atau groundbreakingnya dengan melihat penentuan trase terlebih dahulu seperti itu? Iya, jadi sekali lagi juga merespon Pak Dirjen tadi, nomor satu sebelum kita sampai ke soft launching dan groundbreaking, bahwa sebuah interkonektivitas, keterpaduan itu sebuah kebutuhan yang Pak Gubernur sendiri sampai kita ke Pak Gubernur sampai ke Pak Menteri untuk memastikan bahwa pembangunan LRT ini memiliki interkonektivitas. Kita jadi kata Pak Dirjen tadi, jangan sendiri, itu sudah jadi pemikiran Pak Gubernur dan jadi tekad Pak Gubernur. Itu sebabnya Pak Gubernur tuh sampai bilang begini ke Pak Menteri, mungkin Pak Dirjen ingat, Pak kalau begitu ini kan kita nggak hanya mikirin di dalam kota ini saja, tapi interkonektivitasnya juga kita perlu untuk integrasikan sejak dini. Sampai pernah kita bersurat untuk Pak Gubernur itu meminta kalau begitu nanti lelang sarananya, rolling stocknya Pak Menteri saja, supaya ini terjamin interkonektivitasnya, lalu sistem yang dioperasikannya biar satu dengan yang lain kompatibel, agar dia betul-betul terintegrasi. Nah, itu sebetulnya tekad itu juga ada di Pak Gubernur gitu, untuk kita tidak jalan sendiri begini, tapi kita terintegrasi dengan berbagai moda tadi, baik dengan LRT Jabodetabek maupun dengan berbagai moda transportasi yang sudah ada, MRT, BRT dan seterusnya. Nah, mengenai soft launching sendiri, sampai dengan saat ini paling tidak kita sudah memiliki scheme schedule, timeline yang sudah dibuat oleh PMC-nya yang ditunjuk oleh Jakpro itu sudah memberikan kepada kita, sudah memberikan artinya sudah memberikan panduan panduan kepada kita kapan kita harus berbuat apa dan bagaimana melakukannya. Ini artinya di bulan Januari ini kalau akan diadakan soft launching itu sudah berarti persiapan menuju soft launchingnya itu pun sudah dilakukan. Berarti ini sudah diagendakan juga bahwa nanti soft launching itu akan digelar pada Januari begitu ya Bu? Ini sepertinya soft launching atau sejak awal kan berbagai hal yang memang harus dipenuhi itu kita penuhi terlebih dahulu. Setelah terpenuhi hal-hal yang memang begitu caranya kalau kita ingin melakukan sebuah pembangunan prasarana yang cukup masif ini dan terintegrasi banyak hal yang kita perlu
lakukan, dan itu yang kita persiapkan. Nah, ini pembangunan moda transportasi seperti ini pastinya kabar gembira untuk masyarakat Jakarta. Tapi mungkin bagi sebagian masyarakat Jakarta yang ternyata tempat tinggal atau lahan tempat tinggal yang mereka nanti akan terimbas dari pembangunan transportasi, nah ini menjadi kabar yang tidak menyenangkan. Nah, ini apakah nanti akan ada pembebasan lahan atau seperti apa, Bu Tuti? Iya, itu sebabnya kenapa kita membutuhkan begitu waktu dan membutuhkan waktu dan kita betul-betul mereview dengan lebih cermat lagi agar nomor satu, jika ini perlu percepatan maka kita minimalkan untuk pembebasan lahan, dan itu sudah ketemu nih, meminimalkan pembebasan lahan sudah ketemu nih di koridor 7 dari Pegangsaan, depo kita di Pegangsaan sampai nanti di Kampung Bandan ini hampir zero pembebasan lahan, jadi minimal sekali pembebasan lahannya, sehingga percepatan yang diharapkan itu bisa kita dorong. Nah, kemudian juga demikian halnya juga dari depo yang ke Pulau Mas tadi untuk koridor 1, ini juga hampir tidak ada orang itu kita di atas jalan yang sudah ada, elevated dan di atas ruang publik. Jadi ini faktor yang memang nomor satu kita pikirkan ketika kita menetapkan trase. Memang salah satunya ya itu ya. Iya, karena sekali kemudian sudah dapat titik koordinat yang pas dan terintegrasi, harusnya itu tidak menjadi sulit untuk pembangunannya ya, Bu ya. Persis, karena faktor pembebasan lahan ini kita bicara mau jalan raya, mau rel, itu pembebasan lahan ini biasanya yang seringkali menjadi hambatan yang sangat signifikan. Jadi kita harapkan dari proses pembangunannya saja yang tidak terlalu istilahnya merugikan masyarakat dan bisa cepat. Ini semoga LRT bisa jadi moda transportasi yang kita nantikan segera ya. Dan diandalkan masyarakat begitu. Betul. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan Lunch Talk tentunya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Kami kembali melanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Hermanto. Pak Hermanto, dalam pelaksanaan pembangunan LRT khusus di DKI ini, apakah dari Kementerian Perhubungan sudah memiliki tim sendiri ataukah menunjuk konsultan independen begitu Pak? Seperti mungkin pengawasan pada pembangunan LRT dengan PT Adikarya begitu Pak? Ya, saya luruskan dulu untuk yang Jabodetabek ini adalah LRT-nya milik Kementerian Perhubungan karena menggunakan anggaran APBN. Sedangkan Adikarya adalah sebagai kontraktor. Kalau dulunya memang inisiatif dari sana, tapi setelah dilakukan pembahasan diperintahkan Adikarya sebagai kontraktor itu. Kemudian untuk sesuai dengan Perpresnya, Perpres 98 itu disebutkan supaya ada oversight committee. Ada komite beberapa pihak untuk melakukan pengawasan. Di samping itu juga ada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini berskala internasional. Sedang kita mulai kerja ini melakukan penghitungan kembali atau evaluasi terhadap data teknis maupun biaya yang dikeluarkan oleh yang dibuat oleh PT Adikarya. Apakah layak apa tidak, terlalu mahal apa tidak, terus desainnya sudah benar apa tidak. Ini sedang dilakukan kajian. Mudah-mudahan dalam Januari selesai sehingga bisa jalan semua. Kalau untuk LRT DKI? Kalau DKI karena ini wilayahnya gubernur, tapi kalau mau nyonteh model itu saya kira mungkin bagus. Kan kita sudah mulai, nanti modelnya diikutkan. Dan supaya terjadi integrasi, waktu pertemuan dengan Pak Gubernur memang diusahakan supaya speknya itu kurang lebih sama. Ya, misalnya sarananya nanti ya, KRL-nya, mungkin yang punya DKI warna merah, yang pusat warna biru, tapi nanti terintegrasi satu persatuan. Ya, kurang lebih sama. Nah, bisa melewati jalur yang sama begitu ya, Pak ya? Oke. Ke Ibu Tuti, ini kalau misalnya kita kaitkan dengan rencana tata ruang wilayah Ibu, kalau yang sudah masuk kepada RT RW ini kan pembangunan untuk monorail dan MRT, sementara LRT tidak ada di RT RW. Nah, ini apakah tidak akan menjadi kendala atau seperti apa? Kenapa pembangunan LRT ini tidak masuk ke dalam rencana ke RT RW? Ya, ketika RT RW itu diperdakan tahun 2012 yang lalu, rencana trase maupun pembangunan LRT ini kan masih baru mulai dibicarakan. Masih diniatkan gitu ya. Sedangkan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang RT RW kita itu sudah ditetapkan. Demikian pun halnya ketika Perda satu lagi RDTR, rencana
detail tata ruang kita itu ketika ditetapkan ini juga kan belum ada, trasenya itu belum jadi. Nah, tapi apakah kita harus terkendala atau berhenti karena tidak ada di RT RW sama RDTR? Idealnya memang ada di RT RW dan ada di RDTR. Namun kan selalu saja kita memiliki ruang untuk ada yang namanya diskresi, diskresi kepala daerah. Kami masih punya exit bahwa kita punya pergub angkutan pola transportasi massal yang sebelum masuk ke RT RW, Perda RT RW dan RDTR dulu juga alignment atau koridor dari monorail itu juga di pergub pola transportasi massal ini juga. Demikian juga dulu halnya MRT. Itu juga dulu belum ada di RT RW dan di RDTR, tapi kita ada diskresi kepala daerah untuk bisa dimasukkan sebagai bridgingnya di pergub, katakanlah kita bisa merevisi pergub pola transportasi makro, lalu dimasukkan dulu di sana sambil nanti kita dorong untuk ditetapkan dengan perda baik RT RW maupun di RDTR. Saya kira demikian. Artinya memang pemerintah, khususnya pemerintah Jakarta memang melihat kebutuhan transportasi masyarakat sudah seperti apa. Baru itu tadi ada perencanaan untuk pembuatan LRT, monorail dan MRT baru bisa akhirnya nanti dimasukkan ke RT RW dan RDTR itu tadi. Iya, itu tadi. Ya memang idealnya kan ke perda. Ya, tapi kita ada diskresi itu tadi bisa barangkali direvisi di pergub pola transportasi makro yang di dalamnya antara lain memuat koridor monorail yang dulu itu. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam perda kan juga dulu pergub juga dulu. Oke, baik. Nah, Ibu tadi menyinggung tentang pihak pengawas sendiri. Kalau dari pihak Pemprov sendiri, apakah juga membentuk tim pengawas sendiri dan adakah kemudian target, Bu? Artinya kan sejauh ini kan masih menentukan trasenya atau koordinat trasenya itu sendiri. Apakah ada target karena rencananya akan soft launching pertengahan Januari begitu, Bu? Ya, seperti yang dilakukan oleh kementerian, sebetulnya dulu juga waktu Pak Gubernur dan Pak Menteri berdiskusi, ini juga termasuk yang dikatakan oleh Pak Menteri. Kalau di pusat ada yang namanya Oversight Committee. Jadi kita semacam analog lah dengan Oversight Committee. Di Perpres 99 tahun 2015 itu juga diamanatkan bahwa kita diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi sepanjang proses ini. Nah, untuk maksud tersebut Pak Gubernur sudah menindaklanjutinya. Yang pertama, Pak Gubernur membentuk UPT LRT. Jadi unit pelaksana teknis LRT khusus gitu di bawah Dinas Perhubungan DKI. Lalu kemudian dalam pergub penugasan kepada Jakpro, di dalamnya juga sekaligus ditugaskan kepada Dinas Perhubungan sekaligus juga kepada pihak UPT LRT ini untuk membentuk tim. Nah, sekarang kami sedang mematangkan tim tersebut dan oleh Pak Menteri juga sudah diberikan 2 nama, satu eselon 1 Pak staf ahli, yang satunya Pak Direktur Perkeretaapian dari Kementerian Perhubungan untuk masuk ke tim kami, tim monitoring kami. Nah, sekarang sambil berproses tim itu untuk formalkan dalam bentuk surat keputusan atau nanti Kepgub gitu, kami terus berproses. Jadi berprosesnya ini kita sangat intensif. Jadi kalau yang urusan trase secara day to day, Dinas Penataan Kota dengan berbagai stakeholdernya termasuk dari kementerian, termasuk dari berbagai pihak yang terkait itu terus-terusan mereka sampai punya intens sampai punya grup. Kenapa saya tahu? Karena kan ada grup WA-nya dan saya masuk. Kemudian juga teman-teman dari pihak Dinas Perhubungan PT UPTKAR juga intensif mereka mereview pekerjaannya PMC dan sebagainya. Nah, lalu kami di Bapeda kita mengintegrasikan dan kita meminta mereka untuk secara interlintaskan. Kalau udah lintasnya memang selama perencanaan ini difasilitasi oleh Bapeda. Kita lakukan monitoring itu. Kalau kita melihat ini koordinasinya juga cukup baik dan juga PMC juga tadi Bu Tuti sempat menyampaikan ini semua sudah terschedule karena itu sudah jelas kapan soft launching dan rencana groundbreakingnya juga kapan. Nah, ini bisa tidak sih Bu kita berbicara target untuk kira-kira tercapainya LRT ini bisa ada kira-kira membutuhkan berapa tahun seperti itu, Bu? Kalau jadi kita kalau kebutuhan ini kan tergantung panjang pendeknya koridor. Nah, sekarang ini kita dibatasi waktu di 2018 harus sudah tersedia. Itu sebabnya itu kita tarik ke belakang dan di-adjustnya di panjangnya koridor tadi. Itu sebabnya koridor tadi itu
betul-betul diperhitungkan satu, selain interkonektivitasnya juga kemampuan kita menyelesaikan sampai dengan tahun 2018 dan efektivitas koridor itu. Jadi ini kita supaya dia tidak sendiri tadi seperti Pak Dirjen, makanya yang di koridor 7 kita akan sambungin dengan yang PT KAI dari bandara sampai Kampung Bandan, kami dari depo kami di Pegangsaan sampai dengan Kampung Bandan. Jadi dia bisa terkoneksi di sana. Berarti ini yang 2018 itu yang 2 koridor ya Bu ya? Ataukah 7 koridornya sudah? Kami baru 2 koridor, koridor 7 dari depo di Pegangsaan sampai Kampung Bandan, koridor satunya dari depo ke mestinya kan langsung ke Kebayoran Lama, tapi kita fase 1 kita berhenti di Pulau Mas dulu. Kenapa? Pulau Mas itu nanti kan beberapa venue akan ada di sana, misalnya Equestrian, lalu kemudian Velodrome akan ada di sekitar Pulau Mas, dan yang koridor 7 nanti akan melintasi Kemayoran, di mana di Kemayoran itu selain adanya Wisma Atlet juga di sana ada venue di Expo Jakarta Expo itu mungkin ada venue juga di sana. Oke, baik. Artinya ini diupayakan kemudian untuk menghindari nantinya pada tahun 2018 juga dengan adanya event besar tersebut, mungkin kemacetan akan cukup parah begitu ya Bu ya. Apakah ini kemudian bisa dapat mengurai kemacetan dengan adanya dibangunnya kemudian pembangunan LRT khusus daerah DKI ini sendiri? Harapan kita kalau sudah ini terbangun 7 koridor yang dibangun oleh DKI, lalu kemudian 6 koridor dibangun oleh Kementerian Perhubungan, dan ini jadi tidak terbatas hanya di dalam kota, tapi dia interkonektivitasnya sampai ke Bodetabek. Harapan kita itu signifikan. Tentunya ini akan signifikan mengurai, apalagi kita sudah perhitungkan interkonektivitasnya dan sebagainya. Sekarang ini kalau kita lihat bahwa komuter lain yang sudah ada, sebetulnya kita sudah punya juga loh LRT ya Pak ya. Komuter lain itu yang ada ini, setiap harinya ini kan bisa dicek mengangkut berapa. Perhitungan kita total penduduk yang berada di daerah Jabodetabek yang masuk Jakarta di siang hari itu 2-3 juta per hari total dengan berbagai moda transportasi. Dan kalau pagi kita bisa lihat itu luar biasa komuter lain. Jadi ini cukup tercover, 800.000 coveragenya. Jadi itu kalau kita menyediakan lebih banyak lagi, tentu saja lebih menarik orang untuk meninggalkan kendaraan pribadinya di rumahnya di Bekasi, di Depok, di Bogor dan sebagainya, lebih memilih untuk menggunakan moda transportasi massal. Nah, Pak Hermanto, kalau misalnya kita membicarakan tentang nanti pengadaan dari keretanya sendiri, itu akan seperti apa? Itu pastinya melalui tender lagi, dan apakah nanti akan disamakan juga dengan yang Jabodetabek, Pak? Jadi gini, kami sudah menyusun spesifikasi teknisnya untuk sarananya. Ya, waktu itu kesepakatan dengan Pak Gubernur, ya niru aja lah kurang. Jadi nanti akan kami sampaikan speknya. Tapi kalau nenderkan nggak bisa Bu, karena anggarannya nggak di kami. Nanti tetap di Ibu, tapi speknya kurang lebih sama supaya integrasi sama. Waktu itu memang supaya bisa masuk ke dalam gitu, supaya yang keluar kota bisa masuk ke dalam dengan itu. Supaya itu. Baik. Satu lagi yang mungkin saya terkait dengan tata ruang tadi. Karena sebenarnya LRT kemudian monorail itu sebenarnya kereta api juga. Jadi mungkin tidak perlu disebut LRT atau MRT. Cukup kereta api saja. Mau bentuk apa. Mungkin jadi bebas. Kalau ini kan soalnya terikat, padahal sama saja, hanya jenis teknologinya berbeda. Baik, kita nanti biar warga Jakarta bisa menikmati yang jauh lebih baik daripada kondisi kereta api mungkin yang saat ini, begitu Pak ya. Ya, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.